Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel kami. Semoga hari ini kita semua sehat walafiat, tetap bahagia walaupun masih dalam kondisi pandemi. Pada hari ini saya akan mereview kembali mengenai hidroponik di atas kolam beton atau kolam bak. Ini kolamnya, karena sudah agak lama saya tidak upload video mengenai hidroponik. Nah, hidroponik ini sudah cukup lama ya, kurang lebih 1 tahun, dan kemarin sudah dibersihkan dan ditanam kembali dengan tanaman kangkung. Yang pertama mungkin saya review kembali ya, jadi hidroponik ini, instalasi hidroponik ini menggunakan bahan-bahan atau alat-alat bekas ya sebagian. Yaitu yang pertama untuk media atau untuk menempatkan media tanamnya atau netpotnya ini. Nah, ini kita lihat ya, ini dari dirijen atau bekas wadah. Kalau yang ini bekas wadah oli ya. Ini yang satunya lagi, karena ada 2 macam ya. Nah, ini dari bekas minyak goreng. Nah, ini sebenarnya yang lebih bagus dari bekas wadah oli ya, kayak gini, karena dilihat aja ini kualitasnya lebih tahan, tidak mudah pecah ya. Dan kalau yang dari bekas wadah minyak goreng ini mudah pecah. Tapi kesulitannya kalau yang dari bekas wadah oli ini agak susah ini nyarinya. Maksudnya susah nyari yang ukurannya sama, karena banyak sekali ya jenis oli atau merek oli, sehingga kemasannya ukurannya berbeda. Jadi lebih mudah nyari yang ini, yang bekas wadah minyak goreng atau dirijen minyak goreng. Jadi seperti kita lihat, jadi caranya bekas wadah minyak goreng ini kita lubangi ya. Ini ada 4 lubang. Ini nanti ditempatkan netpot atau cangkir ya, cangkir plastik. Ininya cangkir plastik yang akan ditanami dengan misalnya tanaman kangkung. Dan lihat caranya kita lubangi yang di permukaan atau sisi atasnya ya, lubangi. Kemudian sampingnya juga ini kita lubangi. Nah, ini untuk nanti memasukkan pipa paralonnya yang untuk mengalirkan air. Jadi 2 sisinya kita lubangi. Nah, sisi kita lubangi. Nah, untuk alat untuk melubanginya adalah ini besi ya, besi yang dipanaskan dengan dibakar dengan kayu bakar, dan untuk membuat lubangnya ini. Ini kalau yang nggak tersedia atau nggak punya alat bor listrik ya, pakai ini ya. Ini alatnya sangat sederhana. Nah, ini
rekan-rekan bisa membuat sendiri kayak gini kalau tidak tersedia alat bor listrik ya. Memang lebih rapi atau lebih cepat dengan menggunakan bor listrik atau mesin bor ya untuk melubang ini. Ini tetapi karena ini tidak tersedia jadi memakai yang kayak gini. Dipanaskan dulu baru ditusukkan kayak gini. Ini. Kemudian untuk melubangi yang sampingnya ya, yang ini ya, yang untuk lubang paralon. Nah ini pakai ini. Nah, ini dari besi juga. Ya. Besi. Nah, ini dilubangi setelah dipanasi baru dilubangi ini. Nah, kayak gini. Nah, ini ukurannya terserah kita ya mau memakai paralon yang ukuran berapa. Kalau yang ini pipa paralon yang ukuran setengah in. Nah ini paralon setengah in yang dimasukkan ke sini ya. Nah ini untuk mengalirkan air nanti, air dari kolam. Nah ini pipa paralonnya dilubangi kecil-kecil ya. Kemarin lubangnya pakai solder ini ya, solder yang kecil. Ini untuk nanti keluar air, untuk keluar air mengaliri di dalam dirijen minyak ini dan masuk kan, masuk jadi nanti airnya mengalir di dalam dirijen. Nah, nanti kita lihat yang di instalasinya. Bahan-bahannya ini ya, ini bekas wadah minyak goreng bisa, atau yang kalau tersedia ini bekas wadah minyak oli. Ini yang lebih bagus ini kualitasnya kalau yang dari bekas wadah oli. Menyarinya agak susah karena jenisnya macam-macam. Oke, kita lihat ke instalasi. Ini instalasinya, ini kemarin baru dibersihkan ya, kemudian ditanami lagi ya dengan kangkung, karena ini yang lebih mudah tanaman kangkung. Ini saya sarankan untuk rekan-rekan yang akan memulai membuat hidroponik, ini saya sarankan menanam kangkung karena lebih mudah. Nah ini kita lihat instalasinya, ini yang lagi ditunjukkan ya. Nah ini yang pipa paralonnya ya untuk mengalirkan air, ini setengah in, ini lubang untuk pengeluaran air, ini masuk ke dirijen ini. Nah ini tadi yang dilubangi tadi, ini yang net pot ya, tapi ini bukan net pot asli, ini dari cangkir minuman es atau minuman teh ini ya, karena ini harganya lebih murah, jadi 50 buah sekitar 8.000 ya, 8.000 sampai 10.000 lah, kemarin ini 8.000 kalau nggak salah. Ini kita media tanamnya ini pupuk organik atau tanah ya. Ini sudah ditanam ini kemarin biji kangkungnya. Ini jadi bahan-bahan untuk membuat instalasi hidroponik ini tadi, ini yang pertama ini bekas wadah minyak ya atau dirijen, kemudian pipa paralon ukuran setengah in, kemudian L ya, ini L setengah in, kemudian ini ada pompa celup ya, pompa celup ini pompa yang kecil ini ya, agak kecil. Ini pompa celupnya ini untuk mengalirkan
air dari kolam ke pipa ini, kemudian ke dirigen minyak, sehingga ini media tanamnya tetap basah ya, tetap basah, sehingga tanamannya cepat tumbuh nanti. Nah, ini kangkung, sebenarnya kangkung cabut ya, tetapi ini kemarin cara panennya tidak dicabut, ini dipangkas. Nah, ini masih ada sisanya ya, sisa tanaman kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih ini 1 tahun ya, ini yang kemarin disisakan tidak dibuang karena kelihatannya masih bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, ini sudah 1 tahun ini. Nah, jadi sistem panennya dipangkas atau dipotong, kemudian nanti akan tumbuh tunas lagi. Jadi kalau memakai bahan ini cukup awet ya, ini sudah 1 tahun masih bisa dipakai lagi nih. Jadi mungkin kemungkinan 2 tahun bisa tahan. Nanti kita lihat 1 tahun yang akan datang. Jadi kita lanjut ke bahan-bahan ya, bahan-bahan atau alat. Jadi selain tadi dirigen minyak goreng atau dirigen minyak oli, kemudian paralon setengah in, kemudian pompa celup ya untuk menaikkan air supaya ngalir. Jadi ini airnya mengalir ke sana, nanti keluar dari dirigen ini masing-masing. Nah, ini kita lihat, jadi airnya muter. Dan ini kerangka, ini yang penting juga, ini kerangka untuk menempatkan dirigen ini. Kerangka di atas kolam ini besi siku 3 mili kalau tidak salah, bilas ya. Kita lihat dari sini. Kemudian ini ya saluran listrik ya di sini. Ini nyambung dari sana ke sana. Ya. Jadi ini menurut saya instalasi yang sederhana ya, kemudian relatif murah ya, relatif murah biayanya. Nah, ini tujuan dibuatnya instalasi hidroponik ini adalah yang pertama untuk menjaga kebersihan air kolam ya. Ini kan airnya mengalir, kemudian nanti ini kan tumbuh banyak akar-akar kangkung, sehingga kotoran-kotorannya nanti menempel di akar-akar kangkung. Ini kita ambil contoh. Nah, ini juga hidroponik, cuman ini modelnya lain, ini yang tingkat ya. Nah, jadi kayak gini, ini yang kangkung yang sudah tumbuh. Kemudian nanti kan keluar akar. Nanti banyak ini akar-akarnya. Ini masih sedikit ya. Nanti kotoran air kolamnya nempel di sini ya. Nah, kayak gini, ini sudah cukup banyak. Ini kan kotorannya menempel ini di akar-akar tanaman kangkung. Jadi yang pertama tadi tujuannya untuk menjaga kebersihan air kolam. Dan yang kedua ini menambah suplai oksigen. Nah, ini kan kita lihat dari air yang mengalir kan itu ada gelembung-gelembung. Nah, itu merupakan tambahan oksigen, sehingga ikannya tidak kekurangan oksigen. Kemudian yang ketiganya menyediakan pakan untuk pakan ikan. Nah, nanti kan ini kangkungnya tumbuh, nah, daunnya bisa dikasihkan untuk makan ikan, juga bisa dimakan oleh orang. Jadi ada 3 itu ya sebetulnya tujuan utama untuk membuat hidroponik ini di atas kolam.
Nah, ini ikannya, ini ikan gurame ya. Ini masih ukuran bibit sekitar 3 jari. Jadi cukup lama ya. Mungkin 12 bulan atau 13 bulan baru panen atau baru bisa di ukuran konsumsi. Nah, jadi ini saya sarankan ke rekan-rekan sekalian kalau mau buat hidroponik ya, belajar untuk pertama ini yang kayak gini nih, yang apa menurut saya paling sederhana dibanding jenis lain. Nah, ini yang ada juga model lain ya, model lain hidroponik ini agak lumayan lah ini biayanya agak lumayan lah, lebih besar dibanding yang model ini. Jadi tanaman-tanaman yang mudah, yang lebih mudah ditanam di hidroponik ini yang tidak memakai nutrisi tambahan ya. Ini memakai nutrisi dari air kolam. Yang pertama kangkung ya. Ini kangkung, kemudian daun seledri. Ini daun seledri kelihatannya cocok ya, cocok ditanam di hidroponik. Nah, ini nutrisinya hanya dari air kolam. Hanya air kolam, dan kalau ada pupuk ya, pupuk NPK atau pupuk organik ya, bisa ditambahkan ke sini ke media tanamnya. Jadi tadi tanaman yang mudah ya ditanam di hidroponik, yang pertama tadi kangkung, kemudian daun seledri, dan itu ada juga daun bawang itu, ada daun bawang. Daun bawang ini bisa juga ya ditanam di hidroponik, kemudian bawang juga ya. Kemarin ini ditanami bawang ya, lumayan juga lah untuk konsumsi sendiri. Nah, ini kita lihat. Tapi kayak model kayak gini ini agak biayanya agak lumayan ini buatnya, dan juga waktu membuatnya agak lama ini. Kemudian tanaman cabai juga ya, ini ada tanaman cabai, ini cabai rawit. Ini bisa juga ini dalam di pot ya, untuk tambahan. Bagus juga ini tumbuh. Nah, mungkin itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini sudah kurang lebih 1 tahun ini instalasinya, tapi ini apa namanya, bahannya masih cukup atau masih bisa dipakai lagi, jadi mungkin 2 tahun juga tahan. Nah, ini kita lihat airnya cukup bersih ya, karena ini mutar terus ya airnya, mutar terus. Apalagi nanti kalau sudah tanaman kangkungnya sudah tumbuh dan akarnya banyak, dia akan lebih bersih. Tapi masih tetap juga ya, ini kan mungkin dalam 1 tahun baru dipanen. 1 tahun itu 1 atau 2 kali airnya dikurangi atau dikuras, kemudian diganti dengan air yang baru ya, yang bersih. Jadi mungkin ini saja ya video kali ini. Silakan kalau yang mau sharing atau berbagi mengenai hidroponik di atas kolam. Ini juga misalnya rekan-rekan belum punya kolam, bisa juga ini langsung dengan nutrisi ya, bak nutrisi ya, kemudian ditempatkan di ini mesin telurnya, ditempatkan di bak nutrisi, kemudian dialirkan melalui pipa ini, kemudian ke media tanam, balik lagi ke bak penampungan. Kalau belum
ya belum memiliki kolam. Oke, mungkin cukup sekian ya video